Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Restu Wibowo. Di video kali ini saya akan membantah tuduhan dari channel sebelah yang bernama Andri Tunggal. Dalam live streamingnya, dia coba menggiring opini publik dengan membahas perihal lembaran ayat Al-Quran yang hilang karena dimakan burung. Mengapa saya mengatakan orang ini coba menggiring opini publik? Ya karena kita semua tahu bahwa informasi mengenai lembaran ayat Al-Quran yang hilang karena dimakan burung tersebut merupakan propaganda busuk semata dari para pembenci Islam sejak berabad-abad yang lalu. Padahal sudah dibantah dengan data yang valid. Tapi anehnya masalah ini masih terus saja digoreng oleh mereka sampai ke generasi saat ini. Nah itu artinya pembenci Islam zaman now tidak kreatif, tidak bisa menciptakan propaganda yang baru, hanya mengulang kembali kegagalan para seniornya terdahulu di dalam menjatuhkan kredibilitas Islam. Nah di video berikut ini saya akan tampilkan salah satu contoh orang yang mengulang kembali fitnah sampah tersebut. Seperti apa? Mari kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Bagaimana dengan hadis Sunan Ibnu Majah nomor 1934 ya, yang mengatakan ada, ini ya saya bacakan ya, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Halaf, berkata telah menceritakan pada kami Abdul Allah dan sebagainya, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah, ia berkata, telah turun, Aisyah bilang, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu di bawah kasurku ketika Rasulullah SAW wafat. Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Perkataan Aisyah ini menjelaskan bahwa ada ayat yang ditaruh di bawah kasur Aisyah yang ketika wafatnya sang Nabi, ayat-ayat itu hilang atau musnah. Bukan cuman hadis Sunan Ibnu Majah aja begitu ya. Tapi ada hadis dari seperti teman-teman lihat ini ya, hadis Ahmad nomor 25112. Menceritakan kepada kami Yakub, menceritakan pada kami ayahku dari Ibnu Ishaq, berkata telah menceritakan Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasim dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh ayat rajam, itu tadi yang ini ayat rajam ya, ayat rajam telah turun dan ayat menyusui anak dewasa itu 10 kali. Dan hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Jadi di bawah tempat tidurnya Aisyah, ayat tentang rajam dan menyusui anak dewasa. Ketika Rasul sakit, kami disibukkan olehnya dan rayap masuk ke rumah kami dan makan kertas. Kemana itu ayat sekarang? Nah itu pertanyaan. Nah barusan kita sudah melihat ada dua buah hadis yang ditampilkan oleh si Andri Tunggal ini. Hadis pertama, hadis riwayat Sunan Ibnu Majah nomor 1934 yang narasinya bahwa lembaran tersebut dimakan burung. Lalu ada hadis kedua yaitu Musnad Ahmad nomor 25.112 yang narasinya bahwa lembaran ayat Al-Quran tersebut dimakan rayap. Nah lalu derajat hadis itu apa Andre? Apakah sahih, hasan, atau jangan-jangan doib? Hadis ini sifatnya sahih atau hadis sahih Sunan Ibnu Majah. Gampang jawabnya Andre, itu hadis palsu. Mana ada ayat hilang tentang persusuan. Viro, kamu buka lagi Ibnu Majah itu palsu atau enggak? Kamu buka lagi tadi hadis Ahmad itu palsu atau enggak? Silakan Viro lihat di sini ya, bahwa di sini dijelaskan bahwa grade-nya itu Hasan Viro ya. Ternyata Andre Tunggal ini orangnya pelin-pelan. Awalnya dia mengatakan bahwa derajat hadis tersebut sahih. Tapi ternyata ketika ada seorang muslim yang mengatakan di kolom komentarnya bahwa hadis tersebut palsu, si Andri Tunggal ini panik, kelimpungan. Lalu cepat-cepat mengatakan bahwa hadis tersebut derajatnya hasan. Ya tapi itu tidak masalah. Berarti kita terima hadis tersebut sebagai hadis yang hasan. Nah sebelum saya membantah fitnah usang ini, kita mesti tahu dulu ada 5 syarat suatu hadis itu bisa diterima. Yang pertama sanadnya harus tersambung. Misalkan dari Imam Ibnu Majah menerima informasi dari si A menerima informasi dari si B, dan seterusnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, periwayat mesti adil. Adil di sini maksudnya bagus agamanya, terpercaya orangnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ingatannya kuat atau
hafalannya kuat, cerdas. Kemudian yang keempat, riwayatnya tidak boleh menyelisihi riwayat lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih kredibel perawinya. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menyebabkan derajat hadis tersebut turun. Bila berkumpul kelima syarat ini, maka hadis ini disebut sahih, derajat tertinggi suatu hadis. Nah, lantas bagaimana dengan hadis hasan yang sudah ditampilkan oleh si Andri Tunggal tadi? Apakah bisa diterima bagi kaum muslimin? Ya, kalau memang derajatnya hasan, jawabannya tentu bisa. Karena hadis yang derajatnya hasan, kualifikasinya tidak jauh beda dengan hadis yang derajatnya sahih. Yang membedakannya terletak di sini. Kalau sahih, ingatan perawinya kuat, tapi kalau hasan, ingatan perawinya kurang kuat, tapi bisa diterima dan dijadikan sebagai dalil. Oh, kalau begitu benar dong Pak Restu bahwa ada ayat Al-Quran yang hilang sebelum dibukukan menjadi sebuah kitab. Nah, justru itu kita akan iris tipis-tipis apa yang menjadi argumen dari Andri Tunggal ini. Baik hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1934 maupun hadis riwayat Imam Ahmad nomor 25112 semua disandarkan kepada nama Aisyah, kemudian Amroh, kemudian Abdullah bin Abu Bakar. Lalu setelah Abdullah bin Abu Bakar, riwayat ini menyebar kepada dua orang perawi, yaitu yang pertama Muhammad bin Ishaq, lalu yang kedua Imam Malik. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari Muhammad bin Ishaq, yang periwayatannya kemudian dicatat oleh Imam Ahmad dalam hadis nomor 25112. Imam Ahmad menerima informasi dari Yakub dari ayahnya dari Muhammad bin Ishaq. Dengan narasi, Aisyah berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidurku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Selain itu, Muhammad bin Ishaq juga meriwayatkan lewat jalur yang lain, yang kemudian dicatat di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Ibnu Majah menerima informasi dari Abu Salamah Yahya bin Halaf. Lalu Abu Salamah ini menerima informasi dari Abdul A'la dari Muhammad bin Ishaq. Dengan narasi yang hampir sama dengan riwayat Imam Ahmad. Bedanya kalau dalam riwayat Imam Ahmad, yang memakan lembaran tersebut rayap, sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah yang memakan lembaran tersebut burung. Nah, jadi hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1934 dan hadis riwayat Imam Ahmad nomor 25112 semua bersumber dari Muhammad bin Ishaq. Nah, lalu kita akan bandingkan dengan riwayat yang disampaikan oleh Imam Malik. Ingat tadi Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan kepada dua orang, yaitu Muhammad bin Ishaq yang sudah barusan kita bahas. Yang periwayatannya tercatat dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Ibnu Majah. Ini kita akan menjelaskan riwayat dari Imam Malik yang kemudian tercatat dalam riwayat Imam Muslim dalam hadis nomor 1452. Imam Muslim mendapat informasi dari Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya mendapat informasi dari Imam Malik dengan narasi Aisyah berkata, dahulu di antara ayat Al-Quran yang diturunkan ada ayat mengenai susuan yang menyebabkan mahram sebanyak 10 kali susuan, lalu dihapus dan digantikan dengan 5 kali susuan saja. Nah, ternyata riwayat yang disampaikan oleh Imam Malik yang tercatat dalam hadis Sahih Muslim tidak ada narasi tambahan ayat rajam dan menyusui orang dewasa. Yang ada hanya narasi menyusui yang menyebabkan mahram sebanyak 10 kali. Tidak ada pula narasi tentang lembaran ayat Al-Quran yang dimakan burung ataupun rayap. Nah, lantas riwayat yang mana yang bisa dijadikan rujukan bagi kaum muslimin? Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1452 atau hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1934 dan Imam Ahmad nomor 25112? Jawabannya tentu hadis riwayat Imam Muslim nomor 1452 karena bersumber dari Imam Malik yang notabene-nya lebih sikoh atau lebih terpercaya dibandingkan dengan Ibnu Ishaq. Tak cuma itu, Imam Muslim juga memperkuat riwayatnya melalui jalur periwayatan yang lain, yaitu dari Yahya bin Sa'id yang menerima informasi dari Amroh, dari Aisyah. Kemudian Yahya bin Sa'id ini meriwayatkan kepada Sulaiman bin Bilal. Kemudian Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada Abdullah bin Maslamah. Kemudian sampai kepada Imam Muslim dengan narasi telah menceritakan kepada kami Amroh dari Aisyah telah turun ayat persusuan yang menyebabkan mahram sebanyak 10 kali. Lalu turun kemudian sebanyak 5 kali saja. Nah, dari sini setidaknya ada dua nama besar, yaitu Imam Malik dan Yahya bin Sa'id yang kredibilitasnya diakui ulama-ulama lainnya dibandingkan dengan nama Muhammad bin Ishaq. Dan dua nama besar tersebut tidak pernah meriwayatkan perihal lembaran ayat Al-Quran yang hilang dimakan burung ataupun rayap. Itu artinya Muhammad bin Ishaq yang periwayatannya tercatat oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad
telah menyelisihi perawi hadis yang jumlahnya lebih banyak dan lebih terpercaya, yaitu Imam Malik dan Yahya bin Sa'id. Ingat penjelasan saya sebelumnya, suatu hadis bisa diterima bila memenuhi kualifikasi yang 5. Nah, hadis riwayat Imam Majah dan Imam Ahmad yang bernarasikan ada lembaran ayat Al-Quran yang hilang tersebut gagal lolos kualifikasi, yaitu gagal lolos di nomor 4 ini. Karena salah satu perawinya yang bernama Muhammad bin Ishaq telah menyelisih perawi yang lebih banyak dan lebih baik secara kualitas, yaitu Imam Malik dan Yahya bin Sa'id. Jadi secara otomatis derajat hasan dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad tersebut turun menjadi dhaif dan tertolak sebagai dalil. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Andre, jawabannya. Akademis melalui data yang valid, yang tidak bisa terbantahkan lagi. Jadi besok-besok stop. Jangan mengulang perilaku jahiliyah orang-orang terdahulu ya, bos. Ntar ente malu sendiri. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Kita bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.